Pada pagi hari ini kita berkumpul kembali bersama untuk beribadah. Saya percaya semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, karena Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-Nya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat-Nya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bernata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat-Nya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, jangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu menyembah. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, akan melepaskanmu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus. Firman Tuhan mengatakan bahwa pemberitaan salib itu bagi dunia adalah kebodohan. Tapi bagi kita yang percaya, pemberitaan salib itu adalah kekuatan. Pagi hari ini, biarlah setiap kita melakukan perjamuan kudus ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, hati yang tertuju kepada Tuhan, pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Kita percaya bahwa segala yang baik, segala berkat, segala kemurahan Allah Bapa yang dari sorga, itu sudah dikerjakan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Bapa. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur segala yang baik Tuhan, segala pengharapan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Bapa. Aman bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pikiran dan kehendak kami Tuhan, biarlah kami letakkan di dalam tangan-Mu. Masa depan kami dan seluruh pengharapan kami tahu aman di dalam tangan-Mu. Bapa, sebentar ketika kami mengambil perjamuan kudus ini,
Kami mau mengambilnya dengan mata yang tertuju kepada Engkau, hati yang tertuju kepada Engkau, pikiran yang tertuju kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengambil perjamuan kudus ini, roti ini adalah daging-Mu Tuhan, anggur ini adalah darah-Mu Tuhan. Dan kami telah dipersatukan di dalam tubuh Kristus oleh karena Engkau. Kami yang dulu orang-orang berdosa, orang-orang durhaka, orang-orang yang jauh daripada Bapa, kembali direkatkan, kembali dikembalikan hubungannya kepada Bapa. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah, kita angkat roti perjamuan ini sebagai tanda iman kita kepada Bapa di sorga dan juga kepada Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam waktu dia akan diserahkan, dia mengambil roti, lalu mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan perjamuan ini. Lalu setelah makan roti, dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama. Mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Kau berkata ya Tuhan, setiap kali kami mengambil roti perjamuan dan anggur perjamuan ini, kami harus memberitakan tentang kematian Tuhan. Bagaimana Tuhan mati untuk setiap orang berdosa. Dan bagi yang percaya, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Mereka yang percaya akan mendapatkan anugerah keselamatan yang kekal. Dan kami bersyukur kami adalah bagian daripada orang-orang tersebut ya Tuhan. Dan kami tidak akan berhenti untuk terus menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan seumur hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, itu tugas kami selama kami hidup di muka bumi yang sementara ini. Karena ada kehidupan yang kekal bersama dengan Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah di awal bulan yang ketiga di tahun 2021 ini, kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan, kami semakin yakin akan pengharapan yang kekal yang ada di dalam kami. Sehingga kami tidak ragu-ragu untuk menceritakannya Tuhan kepada orang-orang yang belum memiliki pengharapan atau masih mencari-cari pengharapan itu ya Tuhan. Kami percaya Kau adalah Allah yang adalah sumber pengharapan kami, yang membawa kami Tuhan untuk tetap teguh berjalan di masa-masa paling sulit dalam hidup kami sekalipun. Untuk tidak gentar, tidak takut ya Tuhan. Karena masa depan kami sungguh ada. Pengharapan kami gak pernah hilang. Bahkan Kau punya rancangan-rancangan yang akan datang Tuhan. Yaitu rancangan akan masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami akan siap mendengar. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Bagaimana keadaannya sampai bulan yang ketiga di tahun 2021 ini? Tidak terasa, semua masih keadaan baik-baik.
Kalaupun ada hal-hal yang menjadi tantangan, ada pergumulan-pergumulan, percayalah itu hanya sementara. Apa yang kita lihat itu sementara. Yang kita kejar itu sesuatu yang kekal yang dari Tuhan. Amin. Bulan ini kita akan belajar bagaimana kita tenang di tengah-tengah pengharapan kita, walaupun di sekeliling kita banyak badai, walaupun di sekeliling kita banyak tantangan, kita untuk terus belajar tenang, karena kita punya pengharapan yang besar di dalam Tuhan, ya. Dan pengharapan itu sudah ada di dalam kita, sumbernya itu sudah ada di dalam kita. Masih ingat khotbah saya minggu lalu? Saudara harus percaya bahwa pengharapan yang kekal itu adalah Yesus itu sendiri yang ada di dalam kita. Nggak perlu kita cari-cari lagi, nggak perlu kita berpikir apa sih yang mau kita harapkan. Semua yang baik itu ada di dalam Kristus. Amin. Minggu ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dan bacaan kita akan lihat di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Saya beri judul khotbah hari ini, tenang di tengah badai. Siapa yang percaya bahwa ketenangan itu sangat penting. Amin. Keteduhan hati itu salah satu kebutuhan terbesar manusia. Bahkan kebutuhan terbesar daripada orang-orang percaya. Dan oleh karenanya saya akan membawa saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di 1 Petrus 4. Sudah sampai di situ? Kalau sudah sampai, puji Tuhan. Katakan amin. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama, karena ini cuma satu ayat. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saya percaya setiap orang itu rindu untuk memiliki hidup yang tenang, betul tidak? Siapa yang rindu hidupnya tenang? Ya. Tetapi dunia hari-hari ini ataupun sebelum pandemi COVID-19 ini mengubah ketenangan itu dengan kesenangan. Bedanya sedikit ya. Ketenangan sama dengan kesenangan. Bedanya sedikit, betul nggak? Ketenangan, kesenangan. Ya, bedanya sedikit. Ya. Dunia menawarkan kesenangan, kenyamanan, dan hidup seolah-olah itu tanpa masalah. Namun sesungguhnya ada banyak sekali perkara di sekeliling kita yang membuat kita seringkali tidak tenang. Membuat seringkali kita gelisah, seringkali kita khawatir, seringkali kita cemas ya di dunia ini. Ketenangan itu bukanlah sebuah keadaan. Halo? Garis bawahi. Ketenangan itu bukan sebuah keadaan, melainkan keputusan. Banyak sekali orang berpikir ketenangan itu suasana, keadaan, kondisi. Bukan. Ketenangan itu keputusan kita. Artinya walaupun situasi kelihatannya crowded, kelihatannya carut marut, kelihatannya kurang baik, tetapi bila kita memutuskan untuk tetap tenang, di saat itulah Tuhan bekerja atas hidup kita. Halo? Jadi sebagai orang percaya, kita seharusnya memiliki keyakinan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Seharusnya keyakinan itu yang kita bangun terus. Bahwa Allah turut bekerja, Allah turut bekerja, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Kebaikan, 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 kebaikan. Dan Dia tidak pernah mengecewakan kita.
Kita yang seringkali mengecewakan Tuhan. Ya. Dan waktu kita membangun itu, kita harus percaya bahwa apapun kondisi kita, Dia adalah pribadi yang siap menolong kita. Tadi pagi saya mendengar satu lagu lama. Dia hanya sejauh doa. Itu lagu lama sekali. Saya dijamah Tuhan, saya terharu. Ya. Kan itu lagu-lagu zaman-zaman baru-baru bertobat. Dan itu sangat menggugah hati. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu selalu beserta kita. Dan Dia itu hanya sejauh doa kita. Ya. Tapi karena kesibukan, karena banyak masalah, karena yang kita pikirin, hal-hal yang dari dunia ini, ujung-ujungnya kita lupa. Ya, kita nggak sadar bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dan Dia tuh rindu diajak bicara. Dia rindu diajak berkomunikasi. Dan Dia selalu siap untuk menolong kita. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu selalu siap menolong kita? Dia selalu siap, kapanpun kita minta tolong. Ya. Dan pertolongannya itu tepat pada waktunya. Dan kalau kita punya kesadaran seperti itu, maka hidup kita ini gak gampang jadi gelisah, gak gampang jadi kecewa, gak gampang jadi marah. Kita akan lebih tenang waktu kita sadar bahwa Tuhan itu beserta kita. Ya. Jadi orang Kristen itu sangat membutuhkan yang namanya ketenangan. Ya. Sebab tanpa ketenangan, orang Kristen tidak akan pernah bisa kuat dan tidak bisa sungguh-sungguh berdoa. Ya. Dan ingat, ketenangan bukan situasi. Ketenangan adalah keputusan kita. Amin. Ada amin saudaraku? Coba perhatikan. Ya, coba perhatikan, sesungguhnya dunia memang sudah kehilangan ketenangan sebenarnya. Hari-hari ini orang kaya khawatir bagaimana di mana uang dan hartanya bisa disimpan, ya, dengan aman. Hari-hari ini orang-orang yang sebaliknya, orang-orang yang miskin khawatir dan bingung bagaimana cara mendapatkan uang dan mendapatkan hal-hal yang bisa mereka pakai, bisa mereka pergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Dan seturut firman Tuhan tadi, kita punya beberapa alasan mengapa kita harus jadi orang-orang yang tenang di tengah badai kehidupan yang seperti saat ini. Kita butuh ketenangan. Ya. Ingatlah, Elia ketika dia mencari Tuhan di tengah badai, dia nggak ketemu. Ya, cari Tuhan di tengah-tengah gemuruh nggak ketemu. Tapi ketika angin sepoi-sepoi dibilang, itu berbicara ketenangan. Tuhan berbicara dalam hidupnya. Coba lihat orang-orang sebelahmu, wajahnya penuh ketenangan atau penuh dengan kegelisahan. Kalau orang wajahnya penuh ketenangan itu terpancar dari matanya. Walaupun dia nggak tahu hari esok, seperti kita nyanyi minggu lalu. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah. Halo? Orang yang hidupnya tenang, dia langkahnya mantap. Tapi kalau orang gelisah itu, dia susah mau melangkah, mau maju, mau enggak ya? Mau maju apa enggak ya ini? Ragu dia. Ya. Ada beberapa poin yang akan saya bagikan. Yang pertama, dari
pembacaan firman tadi yang pertama, ketenangan itu mendatangkan kekuatan. Siapa yang percaya ketenangan itu mendatangkan kekuatan? Orang yang tenang itu dia kuat sebenarnya. Ya, orang yang kelihatannya kuat tapi gelisah, dia sangat rapuh dan dia sangat lemah sebenarnya. Ya. Coba kita lihat di Yesaya 30 ayat 15. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat, garis bawahi, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi ayat lanjutnya apa bunyinya? Tetapi kamu enggan. Tahu enggan? Tahu nggak arti enggan? Enggan itu bisa bermacam-macam ininya, pengertiannya. Enggan karena dia malas, enggan karena dia nggak percaya lagi, enggan karena mungkin dia terlalu sibuk. Halo? Di sini kita renungkan baik-baik. Ya. Dengan bertobat, tinggal diam, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya. Disitulah letak kekuatan kita. Bukankah ini ayat begitu luar biasa? Ada amin. Coba kita bandingkan dengan Yesaya 32 ayat 17. Dikatakan demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kapan saat terbaik melatih jiwa kita, hati kita untuk tetap tenang? Kapan melatihnya? Waktu saat teduh. Waktu saat teduh dan kita merenungkan firman Tuhan. Saya tanya sama saudara, mau nggak hidup tenang sampai selama-lamanya? Mau nggak damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiranmu? Melatihnya itu kapan? Setiap hari. Waktu kita renungkan firman Tuhan. Itulah saat-saat terbaik melatih hati, batin, jiwa kita untuk tenang. Saya percaya seseorang yang suka merenungkan firman Tuhan dan dia tinggal tenang teduh. Saya percaya orang tersebut memiliki kekuatan untuk menghadapi segala persoalan yang sedang dihadapi. Nggak ada yang bilang amin. Karena saya percaya orang itu adalah orang yang kuat. Halo? Orang yang suka merenungkan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, dia seperti akar pohon yang merambat terus ke bawah mencari sumber air. Makin kuat atau makin lemah? Orang yang seperti itu. Makin kuat. Makin kokoh. Badai sebesar apapun tidak akan merobohkannya. Ya. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Kegagalan kita seringkali terjadi bukan karena orang tersebut terlalu lemah, bukan. Atau masalahnya terlalu berat, bukan.
tetapi karena orang tersebut tidak tenang teduh dalam kebenaran firman Tuhan. Seringkali orang gagal, ya. Seringkali orang gagal menghadapi masalah-masalah hidupnya ataupun masalah-masalah keluarganya, masalah-masalah pekerjaannya, bisnisnya, pelayanannya, bukan karena dia terlalu lemah, bukan juga karena masalahnya terlalu besar, tapi dia nggak tenang teduh. Ujungnya apa? Orang yang tergesa-gesa salah langkah dibilang. Orang yang lemah tidak bisa meraih apa yang disediakan Tuhan. Hanya orang-orang yang kuat, yang langkahnya tegap menyongsong masa depannya, karena dia tahu Tuhan memimpin dia, yang akan sampai kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Kan jelas janjinya. Mazmur itu menceritakan diawali dengan apa? Mazmur 1. Betul? Betul tidak? Ya toh? Diawali Mazmur 1 itu. Ya kan? Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan atau Taurat Tuhan dan merenungkannya siang malam. Mereka akan seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang daunnya tetap hijau, yang tetap menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Tapi dalam perjalanan pemazmur banyak tantangan nggak? Ada doa kesesakan, ada doa waktu sakit, ada doa waktu terjepit. Betul tidak? Tapi di 150 Mazmur diakhiri dengan apa? Pujilah Tuhan. Pada akhirnya, apapun yang perjalanan kita yang susah itu, waktu kita mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan, ujungnya mulut kita ini akan mengatakan apa? Pujilah Tuhan, haleluya. Jadi seringkali kegagalan kita itu kita nggak tenang teduh memulai hari kita dengan merenungkan firman Tuhan. Bukan karena banyaknya masalah atau kita terlalu lemah, bukan. Tuhan setiap hari menyediakan kekuatannya untuk kita. Dia mengundang kita, mari kau yang letih lesu berbeban berat, datanglah padaku. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ada amin? Ada amin saudaraku? Saya memperhatikan banyak orang sudah mulai gelisah, sudah mulai cemas. Sampai kapan ini akan terjadi? Pandemi ini sampai kapan, Pastor? Tenang saja. Pandemi ini hanya sementara. Kita harus terus berjalan kepada apa yang Tuhan mau. Apa yang belum kita lihat itu yang kekal yang kita kejar. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, percayalah, ketenangan mendatangkan kekuatan. Sekali lagi saya katakan, ketenangan mendatangkan kekuatan. Bilang sama sebelahmu, ketenangan mendatangkan kekuatan bagimu. Siapa yang putuskan? Kita sendiri. Halo? Kita yang memutuskan. Ya. Karena ketenangan bukan bicara soal keadaan atau situasi, tapi keputusan kita. Ada amin, saudaraku? Amin? Itu yang pertama. Yang kedua, ketenangan membuat hidup kita menjadi teratur dan tertib. Lihat aja hari-hari ini kalau orang hidupnya makin gak tertib, makin banyak perkara-perkara sembrono dalam hidupnya, makin banyak perkara-perkara yang tidak jelas yang dia kerjakan ataupun
perkara-perkaranya itu dia ambil keputusan-keputusan yang kurang tepat, itu biasanya karena dia nggak memiliki ketenangan yang dari Tuhan. Coba kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat 11. Dikatakan gini, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk apa? Hidup tenang. Untuk ngapain hidup tenang itu? Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri. Dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Waktu kita tenang, kita mampu diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mengurus apapun yang menjadi urusan kita. Kita nggak pusing dengan urusan orang. Kita nggak ngomongin orang, kita nggak ngakimin orang. Kita fokus sama diri kita. Membenahi diri. Halo. Seringkali waktu kita tidak tenang, maka keputusan dan jalan keluar yang kita tempuh itu seringkali keliru. Dan membuat kita cenderung apa? Jadi ceroboh. Amsal kan jelas sekali katakan, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang yang gak hitung-hitungan, kata Tuhan, masalahnya malah jadi tambah besar. Hitung dulu. Sanggup gak kita ngerjakannya? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, percayalah, ketenangan waktu kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan kasih kita yang namanya hati untuk memperbaiki diri. Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, betul? Saya senang tuh kemarin ada satu khotbah. Kalau dengar firman Tuhan jangan pakai alat pemantul. Oh ini cocok untuk ini nih. Nah untuk mertuaku, nah untuk ini nah saudaraku, nah untuk suami, nah untuk istri. Itu ditujukan untuk kita. Halo. Siapa yang percaya pagi hari ini Tuhan sedang berbicara dalam hatimu? Dalam hati kita, pribadi lepas pribadi. Amin? Ada amin saudaraku? Saudara percaya waktu kita tenang, kita tertib hidupnya. Kita gak ngomongin orang, kita gak gosipin orang, kita gak pusing dengan perkara-perkara orang. Kita membenahi diri. Kita memperbaiki kelakuan kita. Kita memperbaiki perkataan kita, pikiran kita. Apa yang kita sudah kerjakan, kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Tuhan kasih hikmat untuk itu. Kita tertib hidupnya. Ya, kita nggak sembrono dengan perkara-perkara dunia ini. Kita menghargai setiap anugerah, setiap pemberian, setiap kepercayaan yang Tuhan kasih. Kita nggak pergunakan itu untuk perkara-perkara yang semena-mena. Amin. Ada amin saudaraku. Yang ketiga, ketenangan membuat kita dapat memuliakan Tuhan. Halo. Kalau orang gak tenang, biasanya sulit dia memuliakan Tuhan. Kalau orang lagi kecewa, orang lagi marah, orang lagi tergesa-gesa, dia sulit untuk memuliakan Tuhan. Dia inginnya cepat dapat ini, cepat jalan keluarnya mau keluar, cepat ini. Kalau Tuhan belum kasih, dia sulit memuliakan Tuhan. Coba kita lihat Kisah Rasul 11 ayat 18. Ini kan perikopnya tentang Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Ya. Cornelius ini kan
bukan orang Yahudi. Orang di luar daripada orang Yahudi. Ya. Tapi Roh Kudus tercurah untuk orang ini. Dan Petrus diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana ceritanya itu? Ingat, kita harus siap mempertanggungjawabkan pengharapan apa yang kita miliki. Betul? Betul tidak? Kita siap mempertanggungjawabkannya. Lalu dikatakan di ayat 18, ketika Petrus sudah menjelaskannya, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu apa? Lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ada amin, saudaraku. Orang yang tenang, orang yang mendapatkan pengertian akan kebenaran, dia tenang. Yang terjadi, mulutnya akan memuliakan Tuhan. Siapa yang percaya kalau orang habis saat teduh, pasti dia juga rindu setelah dia diberkati hatinya, pikirannya, rohnya oleh Tuhan melalui kebenaran firman, dia pasti rindu memuji Tuhan. Ada amin gak? Saya gak tahu dengan saudara ya, saya gak tahu kehidupan saat teduh saudara. Tapi saya pribadi, secara pribadi, setiap kali saya merenungkan firman Tuhan, selalu saja Tuhan membawa saya untuk memuji Dia. Begitu juga saya lihat orang-orang yang betul-betul cinta Tuhan. Setiap kali mereka habis merenungkan firman Tuhan, habis mereka saat teduh, mereka suka sekali memuji Tuhan. Halo? Kalau orang ngakunya, kalau ditanya, kamu sudah baca firman gak hari ini? Iya, tapi dengarnya lagu dangdut terus, lagu-lagu sekuler terus yang didengar. Nyanyi lagu-lagu yang bukan memuji Tuhan. Agak ragu saya dengan orang ini. Benar gak dia renungkan firman Tuhan? Kalau orang renungkan firman Tuhan, dia akan merasakan kebaikan Tuhan. Dia akan merasakan cinta kasih Tuhan. Dia akan merasakan penghiburan dari Tuhan. Dia akan merasakan bagaimana hatinya dijamah oleh Tuhan. Nggak pernah tahan untuk tidak memuji Dia. Siapa yang percaya waktu kita menjelaskan pengharapan apa yang ada pada kita tentang Kristus yang adalah pengharapan yang kekal, bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa, Tuhan tidak peduli mau latar belakangnya apa orang itu, mau dari manapun, ketika dia dengar kabar baik, orang tersebut suatu saat ataupun saat itu juga dia akan memuji Tuhan. Percayalah, yakinlah. Karena yang kita sampaikan adalah pengharapan yang kekal, yang merupakan kabar baik. Itu yang kita pertanggungjawabkan. Ya, itu yang ketiga, yang terakhir. Ketenangan dapat membawa kita lebih mudah untuk berdoa. Betul tidak? Kalau kita memutuskan untuk tenang, kita lebih mudah nggak untuk berdoa? Tapi kalau fokus kita ke masalah terus, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah anak kita, masalah suami kita, istri kita, banyak masalah yang kita pikirin, itu aja fokus kita. Bisa kita berdoa? Nggak bisa, nggak tenang kita. Tapi waktu kita letakkan semua itu, kita memutuskan hai jiwaku, tenanglah. Pujilah Tuhan. Kan Daud sering seperti itu toh. Dalam masa-masa sulit sekalipun, ketika orang-orang mau merajam dia, seluruh rakyatnya, bangsanya, dia ngambil keputusan apa? Tenang. Dia ambil waktu tenang untuk bersama dengan Tuhan. Dia tanya Tuhan, dia berdoa. Betul nggak? Dia cari wajah Tuhan. Waktu Yesus tahu
Dia sudah hampir waktunya tiba. Disalib. Saudara pikir itu nggak menakutkan bagi dia? Itu menakutkan. Sebentar lagi kita Paskah ya. Itu menakutkan. Karena dia sudah membayangkan bagaimana dia harus mati di kayu salib. Makanya Alkitab mencatat bilur-bilur keringatnya itu seperti bilur-bilur darah. Nggak pernah saya tahu ada orang keringat darah. Baru di Alkitab diceritakan, Yesuslah ketika mau berdoa itu keringatnya keluar seperti darah. Saking sebagai anak manusia dia takut. Tapi dia memutuskan untuk tenang, teduh bersama Bapaknya dan berdoa. Bagi saya, jam-jam sebelum ke kayu salib adalah jalan-jalan yang menentukan. Waktu-waktu yang menentukan. Waktu kita disuruh Tuhan pikul salib sangkal diri, kita harus tahu, kita harus ambil waktu berdoa. Karena jalan itu gak mudah. Jalan itu sulit. Jalan itu menakutkan. Alkitab tadi kita baca di 1 Petrus 4 jelas sekali. Diawali dengan apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bukankah sudah banyak nubuatan di seluruh dunia hamba-hambanya? Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Karena itu, kalau kita tahu waktunya sudah dekat, karena itu, apa pertama yang kita harus lakukan? Kuasai dirimu. Itu keputusan, betul? Kuasai dirimu, jadilah tenang. Supaya apa? Setelah kita menguasai diri, kita tenang, lalu selesai sampai di situ. Enggak, berdoa. Hanya orang-orang yang hatinya tenang teduh yang dapat berdoa. Dan doanya itu doa orang benar. Halo. Hanya orang yang hatinya tenang teduh yang doanya itu benar. Karena mereka bukan hanya menyampaikan apa yang mau dan mereka butuhkan kepada Tuhan. Orang yang tenang teduh adalah mereka yang terbuka untuk mendengar apa yang Allah inginkan untuk mereka kerjakan. Nggak semua bilang amin. Orang yang tenang teduh, mereka akan membuka telinganya untuk apa yang Tuhan mau dan kehendaki untuk dia pergi dan melakukannya. Jadi sebagai orang Kristen kita harus tenang, dan untuk dapat tenang kita harus memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia ada di pihak kita. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu membela kita. Itulah kebenarannya. Ada amin. Itulah kebenarannya. Dia mengasihi kita. Dia ada di pihak kita, tidak menentang kita. Halo? Dia menyertai kita, dan percayalah, kau dapat berdoa dengan benar. Dan ayatnya bunyinya apa di Yakobus 5:16? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapa yang mau percaya ketika saudara tenang, teduh, saudara menguasai diri, saudara berdoa, ada kuasa Tuhan yang besar melingkupi hidupmu. Ada kuasa Tuhan yang maha dahsyat yang ada di dalammu. Ada kuasa Tuhan yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Makanya kan ayat 17-nya, Yakobus 5 ayat 17-nya, Elia adalah manusia biasa, tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Itu
itulah yang membedakan. Dia sungguh-sungguh berdoa, maka langit tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Ada kuasa. Saudara nggak ingin kita mengalami kuasa seperti itu? Nggak ingin ya? Inginnya kalau kuasa tuh rumah besar, jabatan besar, uang banyak gitu. Itu orang dunia juga cari. Tapi kalau kuasa supranatural itu, yang ilahi itu nggak bisa dicapai dengan cara apapun kecuali orang itu berdoa sungguh-sungguh. Cari Tuhan. Saudara mau hidup kudus? Anak-anak muda mau hidup kudus, hatinya kudus di hadapan Tuhan. Gak bisa dengan cara lain kecuali kau berdoa. Cari wajah Tuhan. Saat teduh. Cuma itu caranya. Gak ada cara lain. Masalah kekudusan bukan masalah yang bisa kau kerjakan sendiri. Gak bisa. Itu kuasa Tuhan. Ada amin saudaraku. Itu pekerjaan Tuhan. Pada dasarnya manusia ini jahat, hatinya jahat. Nggak bisa. Ya. Saya percaya hanya orang-orang yang tenang, teduh, dan berdoa yang akan melihat dan mengalami kuasa Tuhan. Dan waktu Tuhan memberikan kuasanya, percayalah. Tuhan tuh nggak pernah dia beri kuasa untuk kita kalah. Kalau dia beri kuasa untuk kita menang. Ada amin gak? Gak mungkin Tuhan kasih kita urapan, kuasa untuk kita kalah. Tuhan mengurapi kita, Tuhan memberikan kekuatan untuk kita menang menghadapi masalah kita. Karena kita diciptakannya lebih daripada pemenang. Dan ingat kalau dia di pihak kita, dia mengasihi kita, dia menyertai kita, masa sih dia hanya ingin mempermalukan kita? Dia tuh Bapak yang baik. Oh, kita aja Bapak yang jahat gak mau mempermalukan anak-anak kita. Ada di sini orang tua yang mau mempermalukan anaknya? Saya rasa enggak ya. Kita harus percaya bahwa Bapak kita yang baik itu selalu ingin membawa kita ke dalam kemenangannya. Bukankah dia sudah menang di kayu salib? Ada amin. Dan dia selalu rindu membawa kita menang. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari hari-hari ini kita memutuskan untuk hidup tenang di dalam pengharapan kita. Tahun ini adalah tahun expectation, pengharapan yang besar. Ingat, ayat itu gak berhenti cuma di ayat 11. Saudara kalau lanjutin ayat itu, nanti di rumah baca masing-masing, Tuhan suruh apa? Kalau mau mendapatkan, kan pengharapannya besar ya, Tuhan kasih ya. Oh, masa depan yang penuh pengharapan, betul nggak? Tapi lanjutannya ayat itu, berdoalah kata Tuhan. Carilah wajahku, maka kau akan menemukan aku. Tahun ini, saya percaya Tuhan sedang mau membawa kita direndam di dalam doa. Ada amin saudara. Kita baca ayat 8-nya ya. Tadi kan kita kan sudah bahas ketenangan mendatangkan kekuatan, ya kan? Ya kan? Betul nggak? Ketenangan mendatangkan kekuatan, ketenangan membuat kita bisa teratur, tertib dalam hidup ini, betul nggak? Untuk ngurusin kehidupan kita. Ketiga, kita memuliakan Tuhan, betul? Betul, kalau kita tenang, kita memuliakan Tuhan. Dan kalau kita tenang, kita berdoa, punya kekuatan untuk berdoa, betul? Dengan benar. Tapi apa sampai di situ? Apa sampai di situ? Apa sampai di situ? Selesai di berdoa? Enggak. Ayat 8-nya kita baca. Coba kita lihat ayat 8-nya kita baca. Ini garis bawahi 2, 3. Tetapi yang terutama
kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Waktu kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kekuatan, kita diberikan kemampuan untuk berdoa, mendatangkan kuasa Tuhan. Tapi yang terutama setelah itu, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kasihilah. Kasihilah sesamamu. Kasihilah orang lain. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Enggak dibilang kasih menutupi kesalahan saja. Tidak dibilang kasih menutupi kekurangan saja. Kasih menutupi banyak dosa. Halo. Kalau kau tenang teduh, kau punya kekuatan yang dari Tuhan. Kau jadi orang-orang yang lemah lembut dan penuh belas kasihan sama orang lain. Kau enggak lagi jadi sadis, kejam, kau menghakimi orang. Enggak lagi, enggak mau lagi seperti itu. Ada orang yang ngomongnya sudah, dia pendoa ataupun apalah, aktivis di gereja. Tapi ketika melihat kesalahan orang, sadis saudaraku. Kedam kalau nuduh orang. Nuding orang, nunjuk orang, kejam sekali. Sadisnya minta ampun. Saya nggak percaya orang kalau sungguh-sungguh mengalami kuasa Tuhan, dia nggak jadi lemah lembut seperti Tuhan. Hari-hari ini Tuhan banyak mengajarkan pribadi saya. Ketika saya berdoa, berdoalah dengan belas kasihan kata Tuhan. Karena kasih itu menutupi banyak dosa. Waktu kita lihat orang ini, ngeselin kita sih. Jengkelin kita mungkin. Memusuhi kita mungkin. Tapi waktu kita berdoa dengan belas kasihan, dengan kasih yang dari Tuhan, kita nggak pernah tahan untuk tidak mendoakan orang tersebut. Siapa yang percaya suatu saat, siapapun musuh kita, suatu saat Tuhan akan bawa mereka diperdamaikan sama kita. Siapapun mereka. Jangan khawatir. Bukankah kita juga dulu seteru-seteru Allah? Halo? Yang diperdamaikan ketika kita masih durhaka? Halo? Roma, jelas sekali kitab Roma katakan kita ini dulu orang durhaka, seteru-seteru Allah, tapi Tuhan mau mati untuk kita. Yesus mau mati untuk kita supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Haleluya. Ada amin saudaraku? Apalagi orang lain yang gak kenal Tuhan. Kita yang sudah tahu kebenaran ini harus mendoakan mereka. Ya. Saya minta tim pujian maju ke depan. Yuk kita nyanyi satu pujian yang selalu mengingatkan kita untuk tetap tenang teduh di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, apapun masalah kita, apapun tantangan kita, baik di keluarga, suami istri dengan anak, dengan mertua, dengan orang tua, dengan kakak adik, ataupun dengan bos kita, ataupun dengan bawahan kita, atau bahkan dengan rekan sekerja kita. Mari pagi hari ini kita minta ketenangan yang dari Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi orang tersebut, percayalah, kasih itu menutupi banyak dosa. Apapun yang sudah pernah terjadi di antara kita dengan orang-orang tersebut, suatu saat Tuhan akan membawa kita berdamai dengan mereka. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap
setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah mengasihi pun bagiku. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Terima kasih Tuhan untuk ketenangan batin sepanjang hari-hari yang sulit, yang dialami bukan hanya oleh kami, tapi oleh seluruh orang di dunia ini. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang adalah sumber pengharapan kami. Kami bersyukur kami memiliki Yesus yang dengan kasih-Nya, kesabarannya, kebaikannya membawa kami dan menuntun kami ke air yang tenang. Air yang tenang yang mendatangkan kesegaran dan keteduhan bagi batin dan jiwa kami. Setiap kali kami mengingat apa yang sudah Dia kerjakan di kayu salib, menyadarkan kami betapa besar anugerahnya yang tak terkatakan itu. Sungguh-sungguh membuat kami bertekuk lutut di bawah kaki-Nya. Bapa, terima kasih. Hari-hari ini Kau mengajarkan kami akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu sungguh-sungguh kekuatan dan penghiburan bagi kami. Bapa, ajar kami menghadapi masa depan kami dengan penuh ketenangan batin, agar kami dapat mengurus hal-hal yang perlu kami urus, dan itu urusan kami pribadi Tuhan. Memperbaiki diri, memperbaiki hidup, memperbaiki apa yang perlu kami kerjakan ya Tuhan. Agar kami jadi contoh, agar kami jadi teladan, agar kami jadi orang-orang yang memancarkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Bapa, kami sungguh bersukacita hari ini. Kami percaya tidak lama lagi kami akan merayakan Tuhan bagaimana Engkau mati di kayu salib. Karena kasih-Mu yang besar Tuhan untuk setiap kami. Kami yang dulu adalah seteru-seteru Allah. Kami yang dulu adalah orang-orang yang jauh daripada Allah Bapa, diikatkan, direkatkan, dikembalikan hubungannya oleh karena darah Yesus yang menyucikan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu hanyalah hamba-Mu yang bodoh Tuhan, yang hanya menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu saja.
dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja ya Tuhan. Hamba minta ampun kalau ada perkataan-perkataan yang sia-sia. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan menyadari bahwa firman-Mu itu terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Kami serahkan Tuhan seluruh keberadaan hidup kami, keluarga kami, gereja ini Tuhan, dan seluruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan kalau ada pengumuman. Shalom Jemaat City Blessing Palembang, selamat hari Minggu. Saya akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Amsal 10 ayat 22 katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidaklah menambahinya. Mari kita membawa persembahan kita ke rumah Tuhan dengan sukacita, baik itu persepuluhan, dana misi, dan dana gedung, bisa melalui kotak persembahan yang tersedia di ruangan ibadah dan juga bisa melalui rekening gereja berikut ini. Mari kita ikuti kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Kita dukung kebutuhan sewa gedung City Blessing Muara Bungo, juga dukung terus pelayanan yang ada di Muara Bungo, City Blessing di Jambi, juga pelayanan Compassion Ministry di Palembang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan juga selamat ulang tahun pernikahan bagi Jumat yang merayakannya di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman hari ini. Tetap semangat, andalkan Tuhan terus, dan terus patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Pun yang di rumah, sebentar kita akan doa berkat. Saya minta kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati, roh, jiwa, tubuh kita untuk kita pulang ke rumah kita masing-masing ataupun yang di rumah untuk menerima berkat, untuk kita boleh jadi berkat, jadi terang, jadi garam bagi semua orang yang ada di dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan satu pujian. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana
Kami bersyukur Tuhan, hari ini Kau menyelidiki hati dan batin kami. Hari ini mata-Mu tertuju Tuhan ke dalam kedalaman hati kami. Dan Kau berbicara lebih dan lebih dalam lagi Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami. Biarlah Tuhan, cinta kasih-Mu kami balas Tuhan dengan segala pujian dan penyembahan. Dan segala persembahan hidup kami Tuhan, kami letakkan di mezbah-Mu. Bapa, ini kami rindu untuk jadi terang, jadi garam, jadi berkat bagi orang-orang yang ada di dalam kehidupan kami. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan menyinari wajah-Mu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang penuh kasih, menyinari wajah-Mu, menghadap ke wajah-Mu, dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus, membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya. Maranatha. Kita tutup doa berkat ini dengan kita bersama-sama berdoa sebagaimana Tuhan mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin dan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi minggu depan.